Pemirsa, longsor di Tambang Batu, kawasan Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menewaskan belasan orang dan 6 orang terluka. Proses penambangan yang menyalahi prosedur jadi sebab terjadinya longsor. Buntut tragedi, izin tambang dicabut dan segala bentuk kegiatan penambangan dihentikan. Salah satu bagian Gunung Kuda di Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tiba-tiba longsor. Materialnya menimpa segala yang ada di bawahnya. Bos, longsor, mati, mobil pirang-pirang. Saat tragedi terjadi, aktivitas di sekitar tambang atau galian C itu tengah ramai. Material longsor, yakni bebatuan dan pasir menimbun manusia, alat berat serta kendaraan penambangan. Petugas gabungan yang datang ke lokasi melakukan evakuasi dan pencarian korban longsor. Ratusan personel SAR gabungan serta alat berat dikerahkan ke lokasi longsor. Sementara Satuan Polisi Satwa berikut anjing pelacak ikut diterjunkan untuk membantu menemukan korban yang tertimbun longsor. Dari keterangan saksi korban, tidak terlihat tanda-tanda bagian gunung setinggi lebih dari 600 meter itu akan longsor. Kejadian begitu cepat membuat korban yang mayoritas pekerja tambang tidak sempat menyelamatkan diri. Bukan dekat lagi itu, kalau jarak lari tadi istilahnya berapa detik itu, istilahnya mungkin kalau nggak lari kena. Tapi posisinya lagi ngapain Pak di situ Pak? Saya nungguin lagi muat. Dari proses evakuasi dan pencarian korban pada Jumat siang hingga Minggu petang, 19 orang ditemukan meninggal dunia, 6 terluka dan 6 lainnya dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian. Korban meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Arjawinangun Cirebon, sementara beberapa korban luka mendapat perawatan medis di rumah sakit serta puskesmas. Salah satu korban harus menjalani operasi amputasi karena terluka serius di bagian kaki. Di sisi lain, duka menyelimuti pemakaman salah satu korban longsor bernama Sarwa di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Sang istri tak menyangka, suami sekaligus pencari nafkah keluarga meninggalkan dunia untuk selamanya. Nggak taunya kakak saya pulang dari lokasi kejadian, bilangnya udah nggak ada, jadi saya drop, nggak kuat. Jam berapa itu? Sekitar jam 3-an lebih lah. Iya, jadi drop, kirain saya tuh udah keselamatan gitu. Untuk penanganan bencana, status tanggap darurat ditetapkan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon hingga Jumat depan. Longsor di Gunung Kuda ternyata bukan kali pertama terjadi. Dalam kurun waktu 10 tahun, 5 kali sudah kawasan itu diterpa longsor. Bahkan, Februari tahun ini pun terjadi longsor, namun kala itu tak ada korban jiwa. Peringatan bahaya telah diberikan berulang kali oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Jawa Barat, namun tampaknya diabaikan. Ini ada sebuah kesalahan dalam metode penambangannya, kan gitu ya. Kami dari Dinas SDM sudah memperingatkan berkali-kali, ya. Poinnya adalah memperingati berkali-kali dan kemudian sudah bahkan diperingatkan agak keras begitu. Bahkan Ibu Kapolres sudah lakukan polis lain sebelum kejadian longsor ini, tetapi ya bandel begitu ya. Kemarin yang roboh itu yang mana Pak? Bisa tunjukin nggak? Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ketika masih menjabat sebagai anggota DPR RI pernah mendatangi lokasi tambang Gunung Kuda pada tahun 2021. Potensi untuk roboh dari atasnya sangat tinggi. Ia juga menyampaikan perihal peringatan bahaya longsor yang mengancam. Ini Bapak bilang takut meleleh. Lah ini kenapa nggak dihentikan dulu? Ini kan harusnya dihentikan dulu Pak. Karena ini potensi untuk robohnya kuat. Bapak bilang ke saya, awas lo takut, lo ya. Bapak bilang ke saya, takut meleleh, takut ada apa-apa. Lo karyawan Bapak nggak takut ada apa-apa. Buntut longsor maut, Pemprov Jawa Barat mencabut izin tambang di Gunung Kuda yang dikelola 3 yayasan. Seluruh bentuk kegiatan penambangan di Gunung Kuda dihentikan selamanya. Kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Tidak akan saya buka lagi. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menetapkan pemilik tambang dan kepala teknik tambang sebagai tersangka. Keduanya dinilai lalai dan mengabaikan metode penambangan sesuai prosedur. Para tersangka terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK yang merupakan ketua operasi Rajaria selaku pemilik tambang. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial AR yang merupakan kepala teknik tambang. Menghindari bencana serupa terulang,
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menutup ratusan tambang serta tidak memperpanjang izin beberapa tambang yang mengancam keselamatan jiwa manusia serta merusak lingkungan hidup. Tim Liputan melaporkan.